أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat markas dakwah rahimakumullah, alhamdulillah selalu kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb kita yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, kemudahan di segala urusan kita, ya. Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas harian kita, aktivitas ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan ya dengan kita selalu ingat kepada Allah, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya berkahi kehidupan kita di dunia ini dan yang terlebih nanti adalah ketika di akhirat. Shalawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat markas dakwah rahimakumullah, di majelis ilmu kita, majelis yang mulia ini ya, kita akan berbagi ilmu, berbagi nasihat ya, ilmu dan nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, para sahabat markas dakwah sekalian dimanapun Anda berada. Insya Allah di majelis ini kita akan mengkaji terkait dengan keseimbangan dalam hidup ya, keseimbangan dalam hidup keseharian seorang muslim ya. Keseimbangan dalam hidup keseharian seorang muslim ya, ini insya Allah nanti akan kita kaji ya. Jadi artinya nanti kita akan mengkaji di sini adanya 4 hal ya, yang ketika kita jalankan daripada 4 hal ini, insya Allah keseimbangan dalam kehidupan kita akan hadir ya. Ketentraman, kenyamanan dalam hidup akan hadir ya pada diri kita ya. Nah, dan ketika salah satunya dari 4 hal ini tidak dijalankan, maka akan ya datang kepada kita ketidaknyamanan dan ketidaktentraman dalam hidup ya, yang karenanya perlu nanti kita koreksi dari 4 hal ini, sudahkah kita jalankan ya ataukah belum gitu ya. Yang ketika kita menjalankan daripada 4 hal ini, maka ya niscaya insya Allah Allah akan betul-betul hadirkan ketentraman dan kenyamanan di dalam kehidupan kita ya. Apa saja hal itu? Nah, ini kita lihat masyarakat muslimin, sahabat markas dakwah rahimakumullah, adalah athar dari Imam Ahmad bin Hambal yang beliau menceritakan tentang atau menyimpulkan tentang keluarga Nabi Daud alaihi salam ya. Yang mudah-mudahan nanti kita untuk mengambil pelajarannya ya, kaitan dengan 4 hal yang ketika dijalankan oleh seorang hamba, seorang muslim, maka akan hadir daripada keseimbangan di dalam kehidupan kesehariannya. Yang pertama ya, di mana apa? Untuk memiliki waktu spiritual yang baik kepada Allah. Maksudnya adalah untuk adanya waktu yang dilakukan oleh seorang hamba itu untuk beribadah kepada Allah ya, atau yang diistilahkan dengan sa'atun yunaji biha rabbahu ya. Seorang hamba itu untuk memiliki waktu yang dia bermunajat dengan Robnya ya. Bahkan artinya apa? Ini hal yang utama dan pokok, karena ya keberadaannya di atas muka bumi itu ya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena sangat jelas ya dalam surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi di mana dalam kehidupan ini kita agar seimbang, ya, agar normal, agar di mana kita mendapatkan ketentraman dan kenyamanan untuk ya di mana kita hadir kepada Allah, ya, untuk bermunajat kepadanya dengan ibadah-ibadah yang ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yaitu sa'atun yuhasabu biha nafsahu. Ya. Dia di mana yang kedua harus memiliki waktu, ya, di mana dia untuk merenung, mengintrospeksikan dirinya atau mengintrospeksi diri. Ya. Jadi dia harus menyiapkan waktu, harus adanya waktu dia untuk bermuhasabah. Ya. Jadi untuk merenungi bekal amal, ya, seberapa yang sudah dia siapkan untuk kembali kepada Allah, ya, sudah sungguh-sungguhkah dia di dalam melakukan ibadah-ibadah yang ada, bagaimana keseriusan dia dengan Islam, ya, bagaimana untuk kaitannya dengan kehidupan dunianya dia, pembinaan keluarganya, ya. Nah, ini perlu untuk di muhasabahi, gitu ya, perlu untuk dicek, perlu untuk dikoreksi, ya. Karena Allah sangat jelas dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa untuk, ya, menghitung atau melihat bekal apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Ya. Nah, jadi artinya bekal apa yang sudah dia siapkan untuk bermuhasabah. Ya, nah ini harus adanya waktu itu. Jadi enggak terus kita menjalani kehidupan terus yang tanpa kemudian adanya muhasabah. Karena nanti para ulama mengatakan buah dari muhasabah itu adalah taubat kepada Allah. Yang karena dengan kita bermuhasabah itu nanti kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, yang ke depan bagaimana kita bisa untuk menyempurnakan daripada kelemahan itu. Ya, nah maka jika kita menghendaki kehidupan kita seimbang, maka harus kita menyiapkan waktu untuk bermuhasabah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah ya sa'atun yu'amilu ma'an nas. Ya, yang ketiga adalah kita harus memiliki waktu bermuamalah dengan manusia yang lain. Ya, kita harus punya waktu bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Ya. Imam Ibnu Khaldun mengatakan kan begitu ya, al-insanu madaniyun bitabai. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dia butuh orang lain. Ya. Maka artinya apa? Biar kita tidak hidup kita monoton, yang mungkin kita selalu mementingkan keperluan pribadi kita, urusan pribadi kita. Ya, maka itu akan membosankan. Maka bagaimana kita perlu bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bertukar pikiran dengan orang lain, ya, bersahabat dengan orang lain, begitu kan? Ya, maka kita ya mendapati pelajaran dari perkara ini. Artinya apa? Ya, bagaimana kita bisa untuk ya berinteraksi dengan orang lain, kita untuk bisa bersahabat dengan orang lain, dan tentunya apa? Ya, kita untuk memiliki teman-teman karib kita, teman-teman dekat kita adalah teman yang baik, teman yang soleh. Ya. Karena kita mendapati hadis Rasul dalam riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalil. Ya, jadi agama seorang itu akan tergantung kepada temannya. Ya, maka kalau Anda ingin melihat seseorang itu, lihatlah siapa temannya. Ya, lihatlah siapa teman dia. Ya, di riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul memisalkan sahabat itu, permisalannya sahabat yang baik itu adalah ketika kita bersahabat atau dengan penjual minyak wangi, ya, dan sahabat yang buruk itu adalah seperti ketika kita bersahabat dengan orang yang membuat pandai besi, gitu kan? Jadi kalau kita tidak mendapatkan minyak wanginya dengan teman yang baik, minimal apa? Kita mendapatkan bau harum atau bau wanginya. Ya, begitu juga ketika kita memiliki teman buruk, ya, ketika kita mungkin tidak terkena panasnya, tapi
minimal kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ya. Nah, maka sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, jadi ketika kita menghendaki bahwa kehidupan kita seimbang, ya, maka ya di mana pentingnya atau perlunya ya kita memiliki sa'atun yu'amilu ma'an nas, waktu kita bermuamalah dengan orang lain. Ya. Adapun kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ya, sa'atun yataladzadzu bil halal. Di mana kita untuk bisa memiliki waktu ya yang kita gunakan untuk apa? Kita bersenang-senang, kita untuk merealisasikan, mengekspresikan kebahagiaan kita dengan sesuatu yang halal. Ya, dengan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Masya Allah. Ya mungkin nanti kita gunakan untuk silaturahmi, untuk jalan-jalan, untuk piknik, ya, untuk mungkin wisata kuliner, untuk beli makanan apa, minuman apa, selagi pada hal-hal yang halal. Ya, maka dalam surah Al-Baqarah 172 Allah mengingatkan kita kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, kata Allah, kulu min thayyibat, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang baik. Ya. Ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepadamu. Ya. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu ya menganggap, meyakini hanya kepada Allah lah engkau beribadah. Ya. Dan kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Ya, nanti sebagian para ulama mengatakan ini sebagai bentuk ayat yang berbicara tentang wisata kuliner gitu ya. Allah mengatakan apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kalian. Bisa kalian jelajahi, bisa kalian untuk bersafar, untuk rihlah. Ya. Ke wilayah-wilayah, ke suatu tempat gitu ya. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, dan berjalanlah di atas muka bumi ini dan makanlah daripada rezeki-rezeki Allah. Artinya apa? Ya, bepergianlah kita, wisatalah kita, yang kemudian nanti di situ kita menikmati makanan-makanan yang begitu enak, lezat, yang begitu nikmat. Ya, tentunya dalam bingkai halal, ya, suatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak boleh pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyarakat muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, terkait dengan 4 hal ya yang kita bisa mengambil dari kesimpulan disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ya dari ringkasan keluarga Nabi Daud alaihi salam ya untuk menghidupkan daripada 4 hal ini, sehingga apa? Akan lahir keseimbangan di dalam hidup. Hidup akan terus semangat, ya, akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, kan begitu ya. Yang artinya berarti kan apa? Tidak untuk selalu ibadah terus, kan tidak begitu. Ada kalanya di mana apa? Kita untuk bermuhasabah, ada kalanya di mana kita untuk kemudian wisata kuliner, untuk apa namanya? Memberikan kebahagiaan kepada diri kita pada hal-hal yang halal, ya. Begitu juga untuk adanya ya kita bersilaturahmi, berkumpul dengan teman-teman kita yang lain, ya, mengadakan acara-acara kebersamaan, ya, sehingga apa? Hidup tidak monoton, dan itu dibenarkan oleh syariat, gitu ya. Yang karenanya kalau sampai adanya orang yang apa namanya meninggalkan salah satu dari 4 hal ini, maka dapat dipastikan kehidupannya tidak seimbang. Ya, contoh mungkin ada orang yang apa melakukan yang poin kedua, ketiga, dan keempat. Yang satu untuk beribadah kepada Allah, yunaji biha robbahu, ini tidak dijalankan, maka tidak seimbang kehidupannya. Ya, dia tidak mau beribadah kepada Allah, ya, tapi ya mungkin dia muhasabah, mungkin gitu kan, dan juga mungkin dia apa namanya banyak interaksi dengan orang, ya, silaturahmi yang bisa dirutini, ya, dan juga mungkin bisa dia untuk ya membahagiakan dirinya, ya, memanjakan dirinya dengan apa kegiatan-kegiatan mungkin jalan-jalan, rihlah, ya, atau wisata kuliner, ya,
Tapi jika adanya yang tidak dilakukan, contoh diantaranya adalah beribadah kepada Allah, maka pasti hidupnya tidak seimbang. Yang karenanya kaum muslimin dan muslimat, ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sahabat Markas Dakwah, ya mudah-mudahan ya artinya dengan 4 hal ini sudah kita ketahui bersama dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, maka Allah akan berikan keseimbangan dalam kehidupan kita, yang artinya adalah Allah turunkan kepada kita ketentraman dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Ya kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa ya, yuk terus kita dukung channel dakwah ya. Jangan lupa jika kita kita memahami dalam ini adanya kebaikan, ya kita sebarkan kepada saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan juga menjadi wasilah petunjuk ya untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan adanya satu kemanfaatan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jabil aqtar. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.